Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dengan Pak Dedi dalam ilmu kimia. Kita coba akan membahas masalah rumus empiris dan rumus molekul. Tentu saja kita harus mengetahui definisinya dari rumus empiris itu apa, kemudian rumus molekul itu apa. Ya, kita mulai dengan rumus empiris. Adalah rumus kimia yang menggambarkan perbandingan mol terkecil dari atom-atom penyusun senyawa. Jadi perbandingannya yang paling kecil, yang paling sederhana. Akan tetapi rumus empiris ini tidak menggambarkan jumlah unsur penyusun senyawa sebenarnya, ya. Tidak menggambarkan jumlah unsur penyusun senyawa sebenarnya, ya. Di dalam menentukan rumus empiris, ya, yang pertama cari perbandingan massa atau presentasi. Massa dari masing-masing unsur penyusun senyawa. Kemudian perbandingan massa atau presentasi unsur dibagi dengan massa atom relatif unsur yang bersangkutan. Jadi yang dicari adalah sebetulnya intinya adalah mol, ya. Dimana kita ketahui bahwa mol itu adalah massa atom relatif. Di sini adalah gram per massa atom relatif. Sedangkan untuk rumus molekul adalah rumus kimia yang menggambarkan jumlah unsur penyusun sebenarnya, yang sebetulnya itu adalah rumus molekul. Kalau rumus empiris adalah perbandingan yang sederhana. Kita lihat di sini, untuk rumus molekul dapat ditentukan jika massa molekul relatifnya tentunya sudah diketahui. Contohnya di sini rumus empirisnya CH2. Kalau kita mengetahui N-nya sama dengan 2, maka dikalikan saja 2. C2 hanya 2 kali 2, CH4. Namanya adalah etena. Kalau ini N-nya kita peroleh adalah 6, berarti C6H12O6. Namanya adalah glukosa. Kemudian H2O, ya di sini 1, berarti H2O. Di sini dapat dimungkinkan rumus empiris itu sama dengan rumus molekul. Kalau saja ini adalah rumus molekulnya adalah merupakan yang paling sederhana juga, ya. Jadi kalau rumus empiris bisa jadi rumus molekul belum tentu rumus empiris. Untuk lebih mudahnya kita coba soal. Di sini senyawa hidrogen terdiri dari 87,42 gram nitrogen dan 12,48 gram hidrogen. Jika massa molekul relatif hidrogen adalah 32, di mana kita mengetahui massa atom relatif N sama dengan 14, H sama dengan 1. Tentukan rumus empiris, tentukan rumus molekul. Kembali dari awal bahwa rumus empiris adalah rumus perbandingan yang paling sederhana dan dibandingkan dalam bentuk, ya, mol. Jadi kita harus cari mol masing-masing. Mol nitrogen, di sini adalah nitrogen 87,42, kita bagi dengan massa atom relatifnya 14, yaitu 6,24 mol. Begitu pula dengan mol hidrogen, 12,48 gram kita bagi dengan 1 gram. Massa atom relatifnya 1, maka 12,48 mol. Nah, dari kedua tersebut mana yang paling terkecil angkanya? Yang ini kan, maka keduanya dibagi dengan 6,24. Dibagi 6 dengan 6,24 adalah 1. Dibagi dengan 6,24 adalah 2. Maka rumus empirisnya adalah NH2 dalam kurung N, ya. Kita akan mencari berapa harga N-nya. Bagaimana juga kita akan mencari daripada harga N tersebut. Ya. Ya, ini Bapak gambarkan seperti ini supaya lebih jelas lagi. N itu kan kita ketahui. N ini 14. N-nya ada 1, 1 kali 14. Hanya 1, 2 kali 1, 32. Maka kita ketahui bahwa N-nya adalah 32. Ya. N-nya adalah, MR-nya adalah di sini adalah MR-nya 32. Sedangkan di sini kalau kita katakan 14 ditambah 2, 16. Jadi N-nya itu, ya, 14 ditambah 2, 16. 16N. 16N sama dengan 32. Berarti N-nya itu sama dengan, ya, 32 dibagi 16, 2. N-nya 2. Jadi rumus molekulnya, N-nya kita masukkan di sini. Berarti N2H4. Ya, jadi rumus empirisnya NH2, tapi rumus molekulnya yang sebenarnya adalah N2H4, ya. Coba kita soal yang lain lagi yang lebih menantang lagi untuk rumus empiris tersebut, ya. Yaitu suatu senyawa CXHYOZ. Wow, 3 yang kita harus diketahui.
sebesar 4,5 gram dibakar dengan gas oksigen murni dan ternyata menghasilkan 6,6 gram CO2 dan 2,7 gram H2O. Jika MR senyawa tersebut 180, MR-nya sudah diketahui 180, di mana kita ketahui massa atom reaktif H sama dengan 1, C sama dengan 12, O sama dengan 16. Tentukan rumus empiris dan tentukan juga rumus molekul. Mari kita pecahkan soal tersebut di atas. Oke, kita lihat ya. Kita tahu di sini adalah ya, kita cari dulu berapa massa masing-masing. Di sini massa dari C itu dalam CO2 berarti jumlah C dikalikan ARC. Ya, jumlah C-nya ada 1, maka 1 kali 12 ya dibagi MrCO2. Kalian sudah tahu kan cara menghitungnya? Mencari 44 di mana di sini massa CO2 adalah 6,6. Maka kita akan memperoleh ya massa C adalah 1,80 gram ya. Kemudian bagaimana dirubah ke mol? Maka diketahui bahwa massa dibagi massa atom relatif 1,8 dibagi 12 menjadi 0,15 mol. Jadi kita tahu mol daripada C adalah 0,115 mol. Selanjutnya, bagaimana dengan massa H dalam H2O? Massa H dalam H2O jumlah A dikalikan ARH. Jumlah H-nya adalah 2, H2O. AR-nya adalah 1. Dibagi massa atom relatif daripada H2O, yaitu 18. Dikalikan massa H2O yang telah kita ketahui, 2,7. Maka kita akan memperoleh 0,30 gram. Jadi molnya, jadi mol H-nya itu ya tadi gram per AR. Gramnya kan 0,3 ini dari sini, AR-nya 1, berarti 0,3 mol. Nah, yang agak sedikit ini adalah bagaimana dengan massa O. Massa O itu kan sama dengan massa CX HY OZ dikurangi massa C dikurangi massa H, itu adalah massa O. Diketahui bahwa massa CX HY OZ itu adalah 4,5 dikurangi C-nya 1,8 ya, 1,8, kemudian O-nya juga H-nya adalah 0,30. Maka kita dapatkan bahwa massa O itu adalah 2,48 gram. Cari mol. Molnya biasa, massa O dibagi ARO, 2,4 dibagi 16 sama dengan 0,15 mol. Nah, kalau sudah kita mengetahui masing-masing mol, ini akan mudah kita akan menentukan rumus empiris dan rumus molekul. Perbandingan antara CHO adalah 0,15. Tadi dia hitungan 0,30, 0,15. Mana yang paling kecil? 0,15. Berarti 0,15 bagi 0,15 adalah 1. 0,30 bagi 0,15 sama dengan 2. 0,15 bagi 0,15 sama dengan 1. Maka rumus empirisnya CH2ON. CH2ON sama dengan MR. Hitung sekarang MR daripada CH2O. C kan 1, berarti 1 kali 12. H2, 2 kali 1. O adalah 1 kali 16. Ya, jumlahnya ya dari hitungan adalah ya sama dengan ini adalah 30. Maka 30N sama dengan 180. N sama dengan 180 bagi 30 sama dengan 6. Dengan demikian rumus molekulnya kita kalikan 6. C6, H12, O6. Ya, itu penjelasan Pak Dedi dengan bagaimana mencari rumus empiris dan bagaimana mencari rumus molekul. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Cukup sekian dulu di Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.